Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagian-bagian dari otak. Sebelum kita masuk bagian-bagian dari otak yaitu dilindungi dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah durameter, yang kedua adalah araconoid, yang ketiga adalah pia-meter. Antara araconoid dan pia-meter terdapat cairan cerebrospinal. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian dari otak. Yang pertama, yang bagian sini adalah otak besar. Otak besar dibagi menjadi 2, otak bagian kanan dan otak bagian kiri. Juga bisa disebut lobus parietalis dan lobus occipitalis. Otak bagian kanan fungsinya untuk menggerakkan anggota tubuh bagian kiri, sedangkan otak kiri fungsinya sebaliknya otak kanan, yaitu mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Yang bawah ini yaitu cerebellum atau disebut otak kecil. Fungsinya ini untuk keseimbangan tubuh. Yang bagian depan ini lobus frontalis, fungsinya untuk menerima memori, menerima hal-hal yang sudah kita dengar. Yang bagian hijau ini lobus temporalis, dan bagian sini pons medula, yaitu cabang dari batang otak. Yang bagian bawah sini adalah sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu fungsi otak. Yang pertama ini otak besar. Fungsinya bertanggung jawab terhadap fungsi yang paling mendasar untuk mempertahankan hidup seperti pernafasan dan denyut jantung. Cabangnya adalah yang pertama lobus frontalis. Fungsinya mengatur aktivitas seperti berbicara, gerakan yang dikendalikan oleh kemauan atau volunteer. Cabang yang kedua adalah lobus frontalis. Mengatur aktivitas seperti berbicara, gerakan yang dikendalikan oleh kemauan atau volunteer. Yang cirinya yang kedua sama yang pertama ini sama. Yang ketiga ini adalah lobus parietalis. Fungsinya menerima informasi dari panca indera seperti nyeri. Dan yang keempat ini adalah lobus temporalis. Fungsinya membantu bisa mendengar, mengartikan bunyi, serta bertanggung jawab atas memori, memainkan peranan penting dalam fungsi bahasa. Yang kelima adalah lobus occipitalis, yaitu bertanggung jawab atas penglihatan. Yang keenam adalah cortex cerebri. Fungsinya tempat diprosesnya sebagian besar informasi di otak. Yang selanjutnya adalah ganglia basal. Fungsinya menyampaikan pesan berbagai bagian otak. Yang kedua adalah bagian otak kecil. Fungsinya bertanggung jawab mengendalikan semua gerakan seperti menyikat gigi, mengendarai sepeda. Yang ketiga adalah sistem limbik. Fungsinya bertanggung jawab atas semua kegiatan intelektual seperti menalar, mengingat, membayangkan, serta merencanakan masa depan. Cabangnya adalah hipotalamus. Fungsinya mengontrol berbagai fungsi tubuh. Yang selanjutnya talamus, pusat menyampaikan informasi, pemilihan, dan pengiriman pesan. Selanjutnya adalah amigdala, menentukan emosi dan memicu respons sewaktu-waktu. Hipokampus yaitu berperan penting dalam pembentukan serta pencairan kembali memori. Otak kecil ini juga berfungsi mengatur keseimbangan otot dan tubuh. Otak besar
ini keseluruhannya, yaitu fungsinya mengatur kerja otot, kecerdasan penglihatan, dan pendengaran. Kalau otak tengah ini, otak tengah yaitu pusat refleks mata. Kalau sumsum tulang belakang ini fungsinya pengatur denyut jantung, tekanan darah, mengatur pernapasan, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.